di pra-peradilan, semuanya sudah di pra-peradilan, ya kan, termasuk Arigi, Bung Mimin, ya kan, sudah di pra-peradilan, semuanya ditolak, kan seperti itu. Abi ditolak, ini kenapa yang dua tersangka meskipun sudah ditolak tetap saja sampai detik ini belum P21. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dengan saya Hersus, dan pada kesempatan kali ini saya sengaja ini mengundang ya YouTuber kasus Subang yang sangat apa ini ya? Ya biasa aja lah. Yaitu Bang Puri. Nah, selamat siang nih Bang. Siang juga Bang. Lahir batin ya. Iya. Buat teman-teman mohon maaf lahir batin. Iya. Karena ini masih suasana Lebaran meskipun sudah Lebaran ketupat baru kemarin ya, hari Jumat. Iya. Betul. Ini mau bahas apa nih? Kasus Subang. Kita mau bahas kasus Subang nih. Ya siap. Karena kenapa saya saat ini mengundang ya, ingin sekali untuk berbincang dengan Bang Puri. Karena kemarin saya pernah melihat IT nih Ya. di channelnya Bang Puri, Ya. yaitu terkait Kasil ya, Ya, yang Kasil. saat ini memang menurut info yang saya terima ini bahwa akan mendampingi kembali Pak Yosep Hidayah. Ya. Nah, terkait hal ini, kebenarannya ada beberapa hal yang tentunya saya juga mewakili pemerhati kasus Subang nih. Ya. Ingin bertanya, apakah memang betul bahwa Kasil ini sekarang sudah menjadi kuasa hukum atau PH dari Pak Yosep Hidayah? Itu aja dulu. Oke. Di VT saya kan sudah jelas itu, Bang. Ada rekaman voice Ya. dari Pak Yosep bahwa meminta kembali Kasil sebagai penasihat hukumnya, gitu kan? Dan itu disampaikan langsung oleh Kasil waktu live di TikTok. Awalnya kan saya tidak tahu tuh. Kasil menyampaikan saya lewat WA, Bang Puri, saya menjadi penasihat hukum dari Pak Yosep sendiri. Karena di sini kan ada 4 ya, YMAA, Pak Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi. Ternyata Kasil itu menyampaikan, saya tanya, hanya satu Pak Yosep. Hanya satu Pak Yosep. Pak Yosep. Nah, ini saya kaget loh, teman Pak Yosep, ada apa ini? Iya. Gitu kan? Dalam pikiran saya gini Bang, Pak Yosep masih ngejar PK. Berarti Pak Yosep merasa masih tetap beliaunya itu tidak bersalah. Ya, intinya ingin memanfaatkan upaya hukum yang terakhir ini gitu. Iya. Kalau memang merasa udah oh ya memang benar atau dengan vonis 20 tahun itu kan berarti bahwa kalau Pak Yosep mengakui ya udah ngapain gitu kan kita Pak Yosep itu ngejar PK. Tapi kenyataannya Pak Yosep masih ngejar PK. Kan otomatis kalau menurut pandangan saya ini Pak Yosep masih tetap bersikap bahwa beliaunya itu tidak terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Intinya Pak Yosep dalam hal ini memiliki novum baru yang tentunya akan diberikan kepada PH yang baru untuk bisa memaksimalkan dalam upaya PK di sini. Betul. Seperti itu ya. Nah, dan Kasil sudah mendapatkan beberapa novum, masih yang saya dapat kemarin waktu di TikTok menyampaikan gitu kan. Tapi kan itu hanya orang-orang tertentu lah, itu kan rahasia penasihat hukum. Iya. Ya, untuk pengajuan novumnya seperti apa nanti. Oke, sebelum ke sana, tadi kan memang kita juga semuanya sudah mendengarkan bahwa ada sebuah statement ya, atau pernyataan yang disampaikan oleh Pak Yosep akan permintaannya kepada Kasil untuk dapat mendampingi kembali. Kan itu. Dan dalam hal ini saya bertanya kepada Bang Puri, kan kalau yang namanya meminta bukan berarti jadi nih. Nah, kenapa saya ingin bertanya kepada Bang Puri? Karena kan Bang Puri
juga dekat dengan Kasil, dan saya tahu bahwa Bang Puri juga bisa dikatakan sebagai pararegalnya dari Kasil. Nah, dalam hal ini apakah memang sudah benar nih fix bahwa Pak Yosep ini sudah memberikan kuasa, dan kuasanya itu sudah bisa dikatakan sudah dibuatkan untuk dapat mendampingi Pak Yosep kembali begitu? Nah, itu yang bisa menyampaikan itu Kasil, Bang. Karena yang saya tahu Pak Yosep itu menghubungi Kasil lewat warnet di lapas katanya gitu kan, kayak wartel lah. Beliaunya langsung video call sama Kasil. Ya sebenarnya kalau kita mendengarkan dari PT yang ada di video Bang Puri, ya intinya memang semua orang tahu ya bahwa memang ada permintaan itu. Nah, adapun kenapa saya tertarik sekali ingin bertanya kepada Bang Puri, karena sama saya dianggapnya Bang Puri tahu, dan Bang Puri lah juga yang memang dalam hal ini menyampaikan pertama nih ya terkait statement itu di dalam channel Bang Puri, sehingga ada rasa keinginan tahu nih dari teman-teman, coba deh untuk bertanya kepada Bang Puri nih sebelum kepada Kasil nih, apakah memang benar itu kuasanya ini sudah dibuatkan kembali sehingga dalam hal ini Kasil bisa dikatakan sudah menjadi pihak Pak Yosep kembali. Sebelum saya bertanya kepada hal yang lain begitu, Bang Puri. Kalau hal itu kan biar Kasil aja yang menjawab. Kasil sendiri yang menjawab, bukan saya. Gitu kan. Nah, karena hal seperti itu sangat riskan buat saya, karena yang mendapatkan yang dihubungi langsung oleh Pak Yosep itu kan Kasil. Yang akan menjadi PH itu Kasil. Nah, apakah sudah apa yang disampaikan Bang Heri gitu kan terkait udahkah ini? Nah, nanti Kasil bisa menjawabnya. Betul. Nah, terus tadi ada juga yang menarik yang ingin ditanyakan oleh kita kepada Bang Puri nih, bahwa memang dalam hal ini mungkin Bang Puri juga menurut informasi yang disampaikan oleh Kasil sendiri ya, bahwa pendampingan hukum sekarang ini hanya kepada Pak Yosep, bukan kepada Mimin, Arigi, dan Abi. Nah, terkait hal ini mungkin ada infokah yang sedikit saja bisa disampaikan kepada Jadi intinya kita yang minta itu Pak Yosep. Pak Yosep ke Kasil. Ke Kasil. Dan Kasil hanya Pak Yosep. Hanya Pak Yosep. Hanya Pak Yosep. Tidak juga mungkin dalam hal ini karena kita semua ketahui bahwa Bu Mimin ini bisa dikatakan sebagai istrinya, terus Abi ini juga sebagai anak, walaupun memang anak sambung, dan Arigi. Ada tidak permintaan mungkin dalam hal ini dari Pak Yosep sendiri nih kepada Kasil untuk mendampingi kembali semuanya? Yang menghubungi dan yang direspon langsung oleh Kasil itu Pak Yosep. Oh, Pak Yosep ya. Meskipun ada Kasil sempat ada WA, tapi Pak Kasil katanya nggak saya tanggapi. Ada WA masuk katanya gitu kan. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin dalam hal ini kuasa kepada Pak Yosep untuk atau dalam melakukan upaya di tingkat PK. Begitu ya. Jadi bukan berbicara kepada upaya hukum untuk Abi atau Arigi atau Mimin. Fokus kepada Pak Yosep. Oh, seperti itu ya. Jadi itulah teman-teman ya. Memang kemarin kita sudah mendengarkan secara jelas dan gamblang di channelnya Bang Puri ini terkait sekarang Kasil yang dalam hal ini diminta oleh Pak Yosep sendiri untuk dapat mendampingi Pak Yosep kembali di dalam upaya hukum yang akan dilakukan oleh Pak Yosep. Adapun saat ini kebenarannya apakah betul kuasanya sudah jadi atau belum ya, ini kan sebenarnya menurut Cak Puri adalah kapasitas dan kewenangannya Kasil untuk menjawab terkait hal itu. Gitu. Jadi Cak Puri menyampaikan seperti itu. Jadi memang dalam hal ini ya tanda tanya teman-teman juga sebetulnya dalam hal ini belum bisa terjawab nih oleh Cak Puri. Mudah-mudahan besok atau lusa ya kita dapat menanyakan kepada Kasil, atau tidak nutup kemungkinan Kasil juga akan melakukan preskon kembali ya. Ya pasti. Kira-kira mungkin dalam waktu dekat. Ya dalam waktu dekat Kasil akan memberikan statement kembali gitu kan terkait masalah kasus Subang, Bang. Nah gitu. Nah
kita bahas. Saya ingin bertanya nih, ya kan? Ramdhanu sudah keluar. Betul. Sekarang pernah nggak Bang Heri langsung tatap muka sama Ramdhanu kemarin waktu keluar? Waktu keluar memang ya pernah. Pernah. Sebenarnya saya belum pernah nih ketemu sama Ramdhanu. Gitu. Ya. Jadi memang waktu itu ya dalam hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Topan ya. Dalam hal ini pimpinan dari ATS Law Ya. saat preskon bahwa saat itu memang saya juga secara pribadi ditugaskan ya, oleh ATS Law dalam hal ini untuk membantu proses pulangnya Danu saat itu. Begitu ya. Dan ini juga semuanya sudah dijelaskan oleh Bang Topan. Jadi dalam hal ini saya mendapatkan apa namanya kuasa substitusi lah dari ATS Law untuk menjemput Danu saat itu, begitu Bang. Di lapas mana? Bandung ya? Ya, betul. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sebetulnya banyak sekali nih yang ingin kita tanyakan kepada Bang Puri, tapi mungkin nanti di season berikutnya ya. Betul. Karena untuk saat ini yang menjadi rasa ingin tahu teman-teman, karena memang sudah muncul di PT-nya Bang Puri terkait yaitu tadi Kasil yang dalam hal ini akan mendampingi kembali ya Pak Yosep dalam melakukan upaya hukum di tingkat PK mungkin. Betul. Dan jelas dikatakan bukan untuk Mimin, Arigi, dan Ati. Betul. Terkait alasannya mungkin Bang Puri juga tidak tahu ya? Tidak tahu. Biar nanti Kasil yang menyampaikan. Nah, gitu kan. Tapi memang mereka tetap berhubungan baik ya kah? Atau bagaimana Bang Puri, mungkin ada sedikit? Kalau itu saya belum bisa untuk menjawab, Bang. Belum bisa ya? Iya, tidak bisa untuk menjawab hal seperti itu, gitu kan? Karena ya masalah ini kan tidak mungkin saya ikut campur, Bang. Iya. Kan gitu, Bang. Intinya saya minta maaf selama beberapa bulan tidak ada konten-konten terkait perkembangan kasus Subang gitu kan. Dikarenakan gini teman-teman, ketika Kasil kemarin sempat keluar dari kasus Subang, saya berkomitmen Kasil keluar, saya keluar. Itu sebenarnya pertanyaan yang saya ingin tanyakan nih. Ya. Kenapa Bang Puri nih tidak tampil lagi nih, membahas lagi terkait kasus Subang? Yaitu ketika Kasil keluar dari kasus Subang, saya juga ikut keluar. Karena kita harus mempunyai komitmen gitu kan, Bang. Nah, seperti itu. Komitmennya dalam arti komitmen gimana nih, Bang? Komitmen kita saling menghargai lah. Karena Kasil yang benar-benar berjuang di dalam kasus Subang ini kemarin ya kan, membantu YMAA. Ya banyaklah segelintiran orang-orang yang memfitnah bahwa Kasil ini, Kasil itu. Saya yang tahu yang sebenarnya, Bang. Tahu yang sebenarnya. Bagaimana Kasil itu berjuang di kasus Subang ini. Ya. Gitu kan. Ya. Jangan karena adanya rasa sakit hati atau ada masalah pribadi disangkut pautkan dengan pengawalan kasus ini, gitu aja. Oke, Bang. Itu mah. Oke. Ya. Betul. Sepakat, Bang. Tapi mungkin dalam hal ini untuk PR nih, Bang. Ya. Untuk para penyidik wabil khusus yang berada di Polda Jabar ini. Kan sudah banyak yang mutasi, Bang. Krim nih. Ya nggak apa-apa, walaupun yang mutasi walaupun memang sudah banyak yang mutasi, Betul. tapi setidaknya kan kasus ini, perkara ini ditangani oleh penyidik Polda Jabar. Betul. Tapi bagaimanapun ini menurut saya adalah sebuah PR yang harus dapat terselesaikan. Nah. Sekarang masih ada 3 tersangka, Dua tersangka. 2 tersangka yang dalam hal ini belum P21. Betul. Jadi bagaimanapun menurut saya ini perlu adanya kepastian hukum ini. Betul. Jadi kalau seandainya ya dalam hal ini yakin dan memiliki alat bukti yang cukup kuat, segeralah P21 Iya, betul. kan. Tetapi kalau seandainya masih ragu, ya bagaimanapun juga dalam hal ini kita mendorong SP3. ya, karena bagaimanapun butuh kepastian hukum. Iya. Begitu aja ya, Bang. Nah, ketika SP3 itu yang bagaimana menurut Abang?
seandainya dari pihak Polda Jawa Barat yang 2 tersangka ini di SP3 ini bagaimana, Bang? Maksudnya bagaimana, seperti apa ini? Ya, dari segi hukumnya gimana menurut Abang? Kalau maksudnya ini dikaitkan dengan tersangka yang lain atau bagaimana? Iya. Oh, maksudnya kan saya pastikan ya biar jelas. Ya kalau menurut pendapat saya ini kan satu kesatuan. Gimana? Satu kesatuan. Betul, memang satu kesatuan. Tapi saya melihat ini pendapat saya. Iya. Intinya saya juga tidak memaksakan pendapat saya untuk dipakai. Betul. Begitu juga saya terkait pendapat Bang Puri tetap saya hargai. Nah, tetapi dalam hal ini karena memang ini bisa dikatakan berkas perkaranya di split tuh. Ya, di split. Ya kan? Jadi di splitsing. Jadi maksud saya tidak berpengaruh terhadap tersangka yang lain yang tentunya dalam hal ini sudah dinyatakan bersalah. Kalau menurut pendapat saya begitu, karena memang perkaranya ini sudah di split ya. Ya, tetapi kan gini, pastinya netizen berpikir meskipun di split ini karena adanya pengakuan Ya. dan adanya tuduhan. Ya. Ya kan, pengakuan dari Ramdhanu dan tuduhan dari Ramdhanu. 2 tersangka sampai detik ini gitu kan, Iya. belum P21. Apalagi nanti seumpamanya dari Polda Jawa Barat SP3 kan, ini kan aneh. Ya kan, Kan ini timbul tanda tanya besar, Bang. ya ini kan SP3-nya juga belum nih. Betul. Statusnya juga nih masih gantung. Seandainya. Ya ini juga kan statusnya masih gantung. Jadi maksud saya tadi saya paham betul sebetulnya apa yang ditanyakan oleh Bang Puri. Pastikan arahnya ke sana. Iya. Tapi kan ternyata benar sekali ya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini sekarang ini 2 tersangka belum P21. Betul. Ya kan, walaupun memang dalam hal ini sudah dilakukan upaya hukum Prapid. Udah berapa kali, Bang? Seingat Abang? Prapid kan baru 2 kali ya? 3 kalau tidak salah ya. 2. Waktu Pak 2. Pak Yosef sama Ya. kemarin Abi. 2 kali. Nah, Udah 2 justru kali. yang menjadi pertanyaan, kenapa saya di sini berbicara, bagaimanapun juga harus ada kepastian hukum terkait status 2 tersangka ini. Karena kita tidak tahu kan petunjuk dari jaksa penuntut umum nih kepada pihak penyidik Polda Jabar itu seperti apa. Ya kan? Nah, kenapa tadi saya katakan tidak ada kaitannya menurut cara pandang saya? Ya kan? Karena bagaimanapun orang yang dalam hal ini sudah berkasnya dilimpahkan P21 masuk persidangan, maka dalam hal ini mereka ini sudah memiliki kepastian hukum dengan adanya putusan dari pengadilan. Betul. Jadi bagaimanapun juga untuk dapat melepaskan ya dalam hal ini status mereka sebagai terpidana, tentunya kan ada jalurnya, yaitu dengan melakukan upaya hukum baik itu banding, kasasi maupun PK. Itu jadi maksud saya. Jadi kalau seandainya, jadi dalam hal ini bagaimanapun untuk dapat melepaskan mereka dalam hal ini dari putusan yang sudah diberikan pada persidangan pertama ini, ya tentunya harus dilakukan dengan upaya hukum. Ya. Karena sekali lagi menurut versi saya bahwa ini tidak ada kaitannya gitu. Karena apa? Karena yaitu tadi justru hal saat ini mereka belum belum di P21 kan, karena tidak ada kaitannya kan. Kalau berbicara terkait alat bukti, tidak ada keterkaitannya dengan, ya dalam hal ini berbeda dong. Keterlibatan mereka dengan keterlibatan orang yang sudah masuk itu Tapi berbeda. potong, Bang. Ya. Potong ya. Di pra-peradilan semuanya sudah di pra-peradilan. Ya kan? Termasuk Arigi, Bu Mimin, ya kan? Sudah di pra-peradilan, semuanya ditolak. Iya. Kan seperti itu. Abi ditolak. Iya. Ini kenapa yang 2 tersangka meskipun sudah ditolak tetap saja sampai detik ini belum P21, belum ada kepastian hukumnya. Ya justru kan itu sebetulnya Aneh. yang bisa menjawab hanya penyidik Polda Jabar nih. Ya. Itu yang kita dorong untuk bagaimana segala kita dapat menuntaskan. Karena bagaimanapun kita kan juga tahu ya bahwa di dalam Prapid ini kan bukan perkara materialnya ya, tapi hal yang sifatnya formil saja untuk menguji hal yang sifatnya formil begitu ya. Kalau terkait hal yang sifatnya material kan itu masuk di sidang pokok perkaranya nih. Jadi dalam hal ini kita sepakati bahwa ini yang menjadi pertanyaan teman-teman semua pemerhati kasus Subang, kenapa kok
gantungnya kok lama banget. Betul. Makanya saya menganggap bahwa ini adalah PR yang harus dituntaskan oleh penyidik Polda Jabar. Karena untuk mendapatkan kepastian hukum 2 bagi tahun mereka. loh, Bang. 2 tahun loh Betul. tersangka. Sepakat kan Bang ya? 2 tahun tersangka loh. Iya. Iya kan? Iya. Betul. Sepakat kan Bang ya? Sepakat. Penetapan tersangka itu 2 tahun sampai sekarang belum beda 1. Ya. Ini kan lama ini. Ini kan lama sekali. Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh para penyidik Polda Jabar. Polda Jawa Barat. Wabil khusus oleh Bapak Kapolda Jabar agar segera dapat menuntaskan perkara yang dikenal dengan kasus Subang, Kasus Subang. yang terjadi tahun 2021. 2021. Cukup ya Bang? Oke, siap. Nah, Oke teman-teman, demikian bincang kita nih dengan Cak Puri. Saya ucapkan terima kasih Cak Puri udah sama Bang. hadir di tempat ini. Demikian teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Cak Puri terkait kebenaran ya dalam hal ini Kak Sil akan menjadi pihak Pak Yosep dapat memberikan jawaban kepada teman-teman, walaupun mungkin dalam hal ini jawabannya belum puas banget nih ya, karena tadi saya bertanya tidak dijawab detail oleh Cak Puri karena memang itu ranahnya Kak Sil untuk bisa menjawab. Demikian teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana Dharma Mangruah, berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Semangat. Semangat.